Di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia. Pakaian mereka sangat sederhana, jiwa mereka rendah hati, rambut mereka kusut, dan wajah mereka berdebu. Jika mereka meminta izin untuk masuk menemui pemimpin, niscaya mereka akan ditolak. Akan tetapi, seandainya salah seorang dari mereka bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan memenuhi sumpahnya. Mereka mungkin tidak dikenal manusia, tapi mereka sangat disegani dan dikenal oleh penduduk langit dan juga Rabb-nya manusia. Karena timbangan kebaikan dalam Islam itu disandarkan pada takwa, khosyah, dan terpautnya hati dengan Allah Ta'ala, bukan dengan ketampanan wajah, harta dunia yang berlimpah, dan bukan pula dengan tingginya jabatan dalam hidup bermasyarakat. Ada kisah yang sangat menarik yang terjadi pada masa tabi'in yang kemudian diabadikan oleh Ibnul Jauzi dalam Sifatus Sofwa. Singkat cerita, ketika penduduk Madinah mengalami paceklik, orang-orang sudah melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan, tetapi hujan tidak kunjung turun. Tiba-tiba suatu malam, ketika Ibnu Munkandir berada dalam masjid bersandar pada tiang, tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk masjid, kemudian dia sholat, mengangkat tangan, dan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Rabbku, para penduduk kota Nabimu telah keluar meminta hujan, namun engkau tidak juga menurunkan hujan. Kini aku bersumpah atas namamu agar engkau menurunkan hujan untuk mereka. Ibnu Munkandir yang ketika itu berada di belakang, yang tidak diketahui oleh orang itu, dia berkata dalam hati, orang ini dasar gila. Bagaimana mungkin dia meminta kepada Allah dan dikabulkan, sementara orang-orang Madinah saja yang begitu banyak yang mereka berdoa, tetapi Allah juga belum menurunkan hujan. Bagaimana mungkin? Dasar orang gila. Inilah kata-kata Ibnu Munkandir yang ketika itu berada di belakang, tanpa sepengetahuan laki-laki tadi. Selang beberapa saat, seusai dia berdoa, kemudian dia turunkan tangannya, tiba-tiba terdengar suara guntur dan hujan pun turun. Ibnu Munkandir kaget, mungkin kebetulan saja. Keesok harinya, laki-laki tadi datang ke masjid sebagaimana biasanya. Kemudian dia sholat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah turunkan hujan kembali. Ibnu Munkandir ketika itu semakin yakin bahwa ternyata doanya orang ini sangat luar biasa. Maka setelah dia berdoa, kemudian dia lanjut sholat malam hingga sampai subuh, dan selesai subuh kemudian diam-diam Ibnu Munkandir mengikuti siapa laki-laki itu, di mana rumahnya, apa aktivitasnya. Karena orang ini sangat spesial. Setelah dia tahu, kemudian dia kembali ke rumah Ibnu Munkandir, dan seusai sholat duha datang lagi. Dia temui laki-laki yang dia lihat semalam di masjid, dan dia berdoa. Ternyata doanya sangat mustajab. Setelah memperkenalkan diri, kemudian Ibnu Munkandir dia mengatakan kepada laki-laki tadi, bukankah engkau temanku yang kemarin malam berdoa di masjid dan Allah turunkan hujan? Langsung ketika itu tiba-tiba rona wajahnya berubah menghitam, dan dia kemudian marah. Ya Ibnul Munkandir, ma anta wa dzaka. Wahai Ibnul Munkandir, apa urusanmu dengan kejadian itu? Maka Ibnu Munkandir mulai gemetar, mulai takut. Marahnya luar biasa orang ini. Sampai kemudian Ibnu Munkandir diusir, disuruh pergi.
Setelah beberapa saat kemudian Ibnu Munkadir pulang dan keesokan harinya datang. Dia datang, ternyata orang itu sudah tidak ada. Dan orang-orang ketika itu mengatakan, "Ya Ibnu Munkadir, apa yang terjadi antara engkau dengan dia? Karena kemarin setelah ribut dengan engkau, orang itu langsung pergi." Maka Ibnu Munkadir merasa bersalah. Dia cari dari rumah ke rumah sampai dia tidak mendapati laki-laki tadi. Sungguh betapa ajaibnya amalan orang seperti tukang sepatu. Alangkah-langkahnya zaman bisa melahirkan orang-orang seperti itu. Kebaikan mereka sangat terasa, tetapi menemukan orang yang lebih sulit dari mencari sebatang jarum di tengah lapangan luas. Mereka lah orang-orang yang merindukan surga dan dirindukan surga. Mereka mungkin tidak begitu dikenal di tengah-tengah masyarakat. Bahkan penduduk dunia pun jarang yang mengetahuinya. Tetapi mereka begitu masyhur namanya oleh penduduk langit. Sehingga ketika mereka berdoa, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah tukang sepatu yang doanya mustajab yang terjadi pada masa tabi'in. Ketika orang-orang meminta untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dengan salat istisqa, hujan tidak kunjung turun. Tetapi setelah laki-laki tadi kemudian dia berdoa, Masya Allah, ternyata Allah turunkan hujan. Inilah orang yang sangat luar biasa, yang kehadirannya tidak begitu diperhitungkan, tetapi mereka memiliki doa-doa yang mustajab. Apabila mereka sudah mengangkat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya.